Halo teman-teman, selamat datang di percobaan praktikum tentang bintik buta. Tujuan untuk kegiatan praktikum kali ini yaitu 1. Mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Kedua, menentukan jarak benda yang Anda lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu gambar A dan gambar B, tabel pengamatan, alat tulis, dan meteran. Prosedur pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan sebagaimana gambar 7.13a dan tabel pengamatan serta alat tulis. Kemudian kita tutup mata kiri dengan jari-jari tangan. Kemudian memegang gambar 7.13a dengan jarak kurang lebih 60 cm dari mata. Selanjutnya, pusatkan pandangan mata kanan pada tanda positif. Selanjutnya, secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke bagian muka dan dengan pandangan mata kanan tetap fokus pada tanda plus tersebut. Kemudian kita amati pada jarak berapa dari mata tanda bundaran hitam pada gambar tersebut tidak tampak dalam pandangan mata. Dan kemudian kita catat pengamatannya. Dari hasil pengamatan bahwa pada pengamatan tanda bundaran hitam berangsur-angsur menghilang dan menghilang total pada jarak 49 cm. Pada hasil pengamatan praktikum ini membuktikan adanya area pada retina mata yang tidak peka terhadap cahaya. Ketika mata kanan difokuskan pada tanda plus dan gambar perlahan didekatkan pada jarak tertentu, titik hitam atau bundaran hitam akan menghilang dari pandangan. Menghilangnya objek ini terjadi karena bayangan objek tersebut jatuh tepat pada bintik buta retina. Bintik buta adalah lokasi di mana saraf optik meninggalkan mata. Area ini tidak memiliki fotoreseptor. Tanpa fotoreseptor, energi cahaya dari bayangan objek tidak dapat diubah menjadi impuls saraf, sehingga otak tidak menerima informasi visual dari titik tersebut dan objek tampak menghilang. Untuk prosedur kedua, bintik buta kedua, kita perhatikan gambar 7.13b. Kemudian tutup mata kiri dengan jari tangan dan dengan mata kanan Anda memandang tanda positif secara tajam. Jarak gambar mulai dengan jarak 60 cm dari mata. Secara perlahan-lahan mendekatkan gambar tersebut ke arah muka, sementara pandangan tetap tertuju pada tanda positif. Pada jarak berapa dari mata garis pendek tampak menghilang dari pandangan? Setelah kita amati, garis pendek menghilang dari pandangan kurang lebih di jarak 48 cm. Kemudian pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat kembali apa yang dilihat antara garis panjang dengan garis pendek. Setelah kita amati, kedua garis pendek dan panjang pada percobaan kedua akan tampak menyatu, atau garis pendek tersebut terisi oleh garis panjang pada jarak setelah garis pendek menghilang. Bayangannya masih jatuh di area bintik buta. Fenomena garis yang tampak menyatu ini terjadi karena mekanisme pengisian persepsi atau kompensasi visual yang dilakukan oleh otak. Ketika bayangan garis pendek jatuh pada bintik buta dan menghilang, otak menerima informasi visual dari area retina di sekitarnya yang masih melihat garis panjang. Karena bintik buta adalah area yang kecil dan dikelilingi oleh area yang melihat garis yang sama,
Sistem visual secara otomatis menginterpolasi atau mengisi kekosongan yang dihasilkan oleh bintik buta dengan pola visual yang mendominasi di sekitarnya, yaitu pola garis panjang. Dari praktikum kali ini bisa kita simpulkan bahwa untuk percobaan bintik buta 1 membuktikan bahwa terdapat area pada retina yang tidak peka terhadap cahaya. Ketika bayangan objek tanda bundaran hitam jatuh tepat pada bintik buta, objek tersebut akan menghilang dari pandangan karena bintik buta tidak memiliki sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut, yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Hal ini terjadi hanya pada jarak fokus tertentu antara mata dan objek. Kemudian, untuk percobaan bintik buta 2, disimpulkan bahwa otak secara aktif melakukan kompensasi visual terhadap keberadaan bintik buta. Ketika bayangan garis pendek jatuh pada bintik buta dan menghilang, objek tersebut tidak meninggalkan lubang hitam pada bidang pandang. Sebaliknya, otak melakukan pengisian persepsi di mana otak menggunakan informasi visual dari lingkungan sekitar, yaitu garis panjang yang berkelanjutan, untuk mengisi kekosongan tersebut. Sehingga garis pendek tampak menyatu dengan garis panjang. Ini menunjukkan bahwa persepsi visual yang kita alami adalah konstruksi yang utuh untuk dan berkelanjutan meskipun ada defisit sensorik. Demikian teman-teman untuk praktikum kali ini. Terima kasih.